Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wanda Pitaloka selaku mahasiswa Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami akan membahas mengenai lembaga penunjang yang ada di negara kita, yang akan mencakup mengenai histori, dasar hukum, lalu kita akan mencantumkan salah satu contoh yang terkait antara lembaga penunjang. Setelah itu semua berakhir dengan kesimpulan yang telah kami bahas. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Komnas HAM, yaitu Hak Asasi Manusia. Jadi, pasca kemerdekaan kita memasuki Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah yang konkret. Negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat negara, mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri. Kemudian pada masa Orde Baru, warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah. Karena pada masa Orde Baru, memerintah dengan otoriter. Kendati pada Orde Baru, HAM kurang berkembang. Tahun 1990-an muncul Komisi Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM, sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam Komite HAM PBB. Oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangka perlindungan HAM dan pemerintahan memberlakukan Undang-Undang HAM serta mendirikan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pembentukan Komnas HAM dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu meningkatnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, tuntutan masyarakat agar dibentuk lembaga independen yang menangani pelanggaran HAM. Dan yang ketiga, tekanan internasional agar Indonesia meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM. Saya akan melanjutkan paparan yang telah dipaparkan teman saya. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Semua itu disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu apa saja kewarganegaraan Komnas HAM dalam hal pelanggaran HAM berat? Komnas HAM adalah institusi yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu bagaimana dengan kewarganegaraan Komnas HAM terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis? Komnas HAM juga diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun rangka dalam penyelesaian konflik sosial berskala nasional adalah Komnas HAM juga menjadi salah satu anggota satuan tugasnya, sebagaimana yang telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, bagaimana peran Komnas HAM di kancah regional maupun internasional? Peran Komnas HAM di kancah regional maupun internasional adalah sebagai lembaga yang mandiri. Komnas HAM juga terlibat secara aktif dalam pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di kancah regional maupun internasional. Komnas HAM dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran HAM di Papua tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan pelanggaran HAM asasi manusia
berat terkait gugurnya prajurit TNI sekaligus Komandan Koromil dan Ramil 170304 atau Ardide Letda Infokotovianus Soklorali, sebab selain melakukan penyerbangan dengan cara menembak gerombolan OPM, juga disebut memarang tubuh Octavianus. Secara keji, pasca ditembak kemudian diparang di bagian kepala dan tangan. Apa yang dilakukan OPM adalah pelanggaran HAM berat. Ditemukan jasad korban terletak meninggal dunia di tengah arah kampung Pasir Putih akibat diserang dan ditembak oleh OPM pada Kamis pagi 11 April 2024. Yang mana kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat karena merampas nyawa seseorang dengan sengaja. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak atas hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan pada kesimpulannya, kami mendukung keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga penunjang untuk melindungi setiap individu warga negara. Kami mendukung keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia setiap individu warga negara di Indonesia. Berikut penjelasan alasan yang mendukung dari kesimpulan kami. Berikut beberapa alasan mengapa kami mendukung Komnas HAM. Yang pertama ialah melindungi korban pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM, melakukan penyelidikan, dan merekomendasikan penyelesaian kasus kepada pihak yang berwenang. Hal ini memberikan harapan bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak-haknya. Yang kedua, mempromosikan dan mendidik masyarakat tentang HAM. Komnas HAM melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM. Hal ini penting untuk membangun budaya menghormati HAM dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Dan yang terakhir, memperkuat demokrasi dan penegakan hukum. Keberadaan Komnas HAM dianggap penting untuk memperkuat demokrasi dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Komnas HAM dapat menjadi penyeimbang dan pengawas terhadap tindakan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penegakan HAM. Dan yang keempat, mewujudkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Komnas HAM berperan dalam mewujudkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh warga negara dengan menegakkan HAM. Setiap individu dapat hidup dengan bebas dari rasa takut dan diskriminasi. Dan yang terakhir, yaitu kelima, meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Komnas HAM juga berperan dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. HAM untuk semua. I shine so bright.